warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada hari yang bahagia ini kita bisa berjumpa kembali pada mata pelajaran PKN. Untuk materi hari ini kita akan membahas tentang pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang pertama kali terlintas dalam benak kalian ketika mendengar kata norma? Apa sih arti norma itu? Ada berapa macam sih norma-norma itu? Kemudian contohnya seperti apa? Lalu kemudian konsekuensinya seperti apa jika kita melanggar norma-norma tersebut? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak materi berikut ini. Norma. Norma adalah aturan atau cara perilaku yang diakui oleh masyarakat. Secara garis besar, norma sendiri dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada norma kesopanan, yang kedua ada norma kesusilaan, yang ketiga ada norma agama, dan yang keempat ada norma hukum. Norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang bersumber dari masyarakat. Nah, ciri dari norma ini biasanya aturannya bersifat tidak tertulis. Nah, contoh dari norma kesopanan adalah ketika kita masuk rumah, biasanya kita mengucapkan salam atau assalamualaikum. Contoh yang lain adalah ketika kita lewat di hadapan orang banyak, biasanya kita mengucapkan permisi atau bahasa Sunda ada yang namanya punten. Nah, konsekuensi atau hukuman apabila kita melanggar dari norma kesopanan adalah bisa jadi dikucilkan atau dicemooh oleh masyarakat. Kemudian yang kedua ada yang namanya norma susila atau norma kesusilaan. Nah, norma kesusilaan adalah norma yang bersumber dari hati nurani. Nah, contoh dari norma ini adalah ketika kita berbohong, itu jauh di dalam lubuk hati kita itu pasti merasakan penyesalan. Nah, konsekuensi yang didapat atau hukuman yang didapat dari melanggar norma kesusilaan adalah penyesalan dan juga dicemooh oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga ada yang namanya norma agama. Nah, norma agama sendiri adalah norma yang bersumber dari agama, keyakinan atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya, dari sekian banyak agama, saya ambil contoh agama Islam. Dalam agama Islam itu ada beberapa hal yang harus dikerjakan dan sifatnya wajib. Contohnya seperti ibadah sholat, kemudian ibadah puasa, dan ibadah zakat, dan lain sebagainya. Nah, konsekuensi yang diberikan atau yang didapatkan oleh kita apabila kita melanggar norma agama adalah kita mendapatkan dosa di akhirat kelak. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ada yang namanya norma hukum. Nah, norma hukum sendiri adalah norma yang dibuat oleh negara melalui lembaga-lembaga negara. Nah, contohnya seperti kita kalau menggunakan sepeda motor itu wajib menggunakan helm. Apabila kita tidak menggunakan helm, ya, hukumannya adalah kita bisa dapat denda atau mungkin dapat kurungan penjara. Hal yang lain kalau kasusnya lebih berat bisa jadi mendapatkan hukuman mati. Jadi kesimpulannya adalah norma itu adalah aturan atau cara perilaku yang diakui oleh masyarakat. Norma sendiri dibagi menjadi 4 macam. Ada norma kesopanan, ada norma kesusilaan, ada norma agama, dan norma hukum. Masing-masing ada sanksinya atau konsekuensi apabila kita melanggarnya. Jadi bagaimana? Sudah disimak materinya? Nah, jika sudah disimak, nanti kalian bisa jawab pertanyaan saya yang ada di samping ini. Untuk materi hari ini saya cukupkan sekian. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah kata, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.